itu sangat mengganggu. Ada sebuah studi nih yang dilakukan oleh rekan-rekan apoteker di Filipina dan juga ICVI ya, yang dilakukan pada pasien dan juga terhadap apoteker, salah, bukan di Filipina, di Thailand. Jadi dilakukan pada apoteker dan pada penderita pasien jamur. Ini jadi untuk mengetahui sebenarnya seberapa berat sih bebannya. Dan dapatkan bahwa sebenarnya ini cukup berat juga karena pertama mayoritas pasiennya didominasi oleh wanita dan sebagian besar pada usia produktif 20-35 tahun. Dan semuanya ini juga lebih banyak di daerah perkotaan. Walaupun kan kita mikirnya, oh mungkin karena pedesaan akan lebih itu karena kebersihannya kurang. Ternyata enggak juga. Jadi ini bisa kena di semuanya. Bisa di perkotaan juga dan lebih sering malah di usia produktif. Tapi yang harus di-highlight sebenarnya adalah didapatkan bahwa hampir semuanya pasien yang diobati itu adalah pasien yang rekuren. Jadi sebelumnya dia memang memiliki riwayat jamur itu. Jadi bisa menandakan kalau penyakitnya ini sekali kena, kadang-kadang suka kambuh-kambuhan. Oleh karena itu memberikan beban yang cukup berat bagi penderitanya. Dengan gejala umumnya yang paling sering gatal, ya paling sering ini ada 91%, dan kulit kemerahan yang keduanya. Kalau untuk tipe yang paling sering ditemui, yang nomor 1 adalah kurap. Kurap sama jock itch ini kurang lebih mirip-mirip juga. Kemudian panu itu ya misalnya yang putih-putih itu, kemudian yang kutu air yang ketiga. Nah, dampaknya ternyata bagi kualitas hidup itu cukup berat juga, di mana penderitanya seringkali merasa frustasi, mungkin karena gatal sekali ya, jadi mengganggu tidur, dia kesal, malu, karena kan tampak di bagian-bagian yang ya orang juga kalau melihat kadang-kadang kan sadar, oh ini sepertinya jamur, jadinya memberikan masalah malu juga. Dan rendah diri, apalagi kalau misalnya kita ketahui tadi penyakitnya ternyata berulang terus, jadi tentunya beban sekali ini untuk penderitanya. Oleh karena itu kita harus bisa membatasi dari infeksi jamur itu dan mampu memberikan terapi yang tepat. Nah, manajemennya sendiri sebenarnya terdiri dari 3 yang utama. Yang satu edukasi, soalnya kita mesti mengedukasi gimana cara pencegahannya, gimana cara penata laksanaannya, gimana cara mengolah si obatnya. Kemudian kita harus mengatasi gejala yang ada. Gejalanya kan merahnya sama gatalnya. Jadi kalau untuk itu kita boleh tambahkan antihistamin. Antihistamin yang mana? Nah itu boleh bebas saja yang mana. Yang pasti sih diminum rutin dulu. Kalau misalnya memang tidak responsif, nah kita tambahkan dosisnya juga nggak apa-apa. Kemudian kita harus berikan anti jamur ya tentunya. Karena tanpa anti jamur ini sulit untuk sembuh. Dalam pemilihan anti jamur juga kita harus pertimbangkan luasnya, keparan penyakit, lokasinya di mana, apakah ada infeksi penyerta. Kalau untuk potensi interaksi obat sih nggak terlalu perlu diperhatikan karena obat oles tuh biasanya diserapnya nggak terlalu banyak, jadi dia interaksi sama obatnya nggak terlalu tinggi. Efikasi pengobatannya, harga, kemudian didapat, dan pemakaian. Jadi ini mesti dipertimbangkan juga. Kalau misalnya memang luas sekali, itu mau nggak mau memang pasiennya harus kita rujuk ke rumah sakit atau ke dokter, karena itu mengindikasikan harus dikasih obat minum. Tapi kalau misalnya memang lokasinya kecil, bisa diolesi dengan obat, nah itu ya cobain aja dengan obat dulu. Jadi kita encourage untuk pasiennya, oh ini semua medikasi menggunakan obat yang ini. Nah, edukasinya apa sih yang dilakukan? Tentunya jaga higien, jadi karena kita di iklim tropis, jadi kita sarankan untuk mandi 2 kali sehari, dan menjaga tetap kering, hindari menggunakan pakaian-pakaian yang basah atau lembab, jadi kadang-kadang kan suka, oh kena hujan tapi masih dipakai. Nah, begitu kena hujan, begitu ke tempat yang kering, sebisa mungkin seka dengan handuk, kemudian ganti baju. Kemudian gunakan alas kaki terbuka, atau kalau misalnya memang suka menggunakan kaos kaki, ya pakai kaos kaki yang katun, karena dia menyerap air. Kemudian hindari penggunaan bahan ketat dan sintetik yang tidak menyerap keringat. Kemudian cuci rutin dan hindari penggunaan barang bersamaan kalau misalnya sudah terkena infeksi jamur nih, karena itu akan meminimalisir kemungkinan untuk terjadi penularan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke manajemen terapi jamurnya nih, dengan obat antifunggal. Anti jamur memang tadi saya sudah jelaskan ada yang topikal, ada yang sistemik. Nah, kalau yang sistemik tentunya untuk kasus-kasus yang berat. Utamanya adalah kalau yang dia luas dan lokasi-lokasi tertentu, misalnya kuku. Karena kuku nggak bisa diolesin, dia obatnya susah untuk masuk ke sana. Jadi lebih baik obat minum. Untuk yang kepala juga agak susah karena rambut itu agak sulit juga untuk melalui pengolesan, jadi memang baiknya minum. Oleh kasus-kasus yang seperti itu baiknya memang kita rujuk. Nah, tapi kalau untuk anti jamur topikal, karena dia mudah diakses, dia tidak butuh resep, kemudian dia juga bagus untuk lesi yang tidak luas, tidak iritasi, toleransi baik, ya, itu bisa kita sarankan untuk semua medikasi ke pasien sendiri. Golongannya ada beberapa, ada Poilen, ada Azol, Alilamin, Econokandin, dan lain-lain. Dan ini cara kerjanya sudah tertera di depan, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu juga. Cuma yang saya mau tekankan di sini yang golongan azol, karena azol sering sekali kita pakai nih. Jadi ada clorimazole, bifenazole, miconazole, fluconazole. Nah, ini semuanya adalah obat-obatan yang memang tersedia bebas, dan ini bisa menjadi pilihan kita untuk penanganan jamur sendiri. Cuma memang dari golongan azol ini memiliki sifat masing-masing nih, dan ada kelebihan-kelebihannya yang mungkin kita bisa manfaatkan juga. Contohnya nih, pada bifenazole dia digunakannya cukup 1 kali sehari oles.
Kemudian dia ternyata efektif untuk infeksi jamur dermatofitosis, candida, bahkan dia juga punya efek terhadap bakteri, khususnya gram positif. Dan ternyata dia punya efek antiinflamasi juga. Nah, ada juga ketoconazole juga memiliki sifat yang mirip-mirip juga, clotrimazole juga, miconazole juga. Jadi ini yang nanti akan jadi pertimbangan kita nih. Sebenarnya kita baiknya memilih yang mana. Nah, kalau misalnya dirasakan, oh ini ada peradangan juga, sepertinya merah sekali. Oh, berarti kita sebaiknya milih anti jamur yang punya anti radang juga dong, yang punya anti inflamasi juga. Oh, jadi saya akan milih yang ini. Oh, ternyata ini misalnya pasiennya anak, dia tuh susah sekali, orang anaknya aktif, ya dia paling gampang diolesin cuma 1 kali sehari, yaitu pagi hari. Oh ya udah, berarti kita pilih yang bisa dioleskan 1 kali sehari aja. Gitu. Nah ini juga ada yang lain-lain juga. Cuma di sini saya mau menekankan, kalau untuk anti jamur oles, biasanya itu kategorinya antara B atau C. Dan di mana kalau bifenazole di sini tulisnya kan belum ada uji pada ibu hamil, tapi sebenarnya ada suatu studi juga yang melaporkan generalisasi bifenazole dengan clotrimazole juga menyatakan jadi bifenazole itu kategorinya B, jadi bisa diberikan juga untuk ibu hamil, jadi nggak usah khawatir. Keunggulannya bifenazole sendiri adalah dia mampu membunuh jamur dengan 2 cara, yaitu fungisida dan fungistatik. Fungistatik itu jadi jamurnya dibikin tidak bisa berkembang biak, di mana dia dihambat pembentukan dindingnya. Sedangkan untuk fungisida dia langsung menghancurkan dari jamurnya sendiri. Kemudian karena dia memiliki efek anti radang, jadi dia bisa meredakan gatal dan radang kemerahan. Dia punya efek antibakteri juga, jadi dia pada ada keterlibatan bakteri di situ bisa ditangani juga oleh bifenazole, cepat kerjanya dan memang diolesinnya cukup 1 kali sehari, jadi dia lebih simple. Dan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa bifenazole 1 kali sehari aja sudah cukup membantu dibandingkan juga dengan miconazole 2 kali sehari. Jadi sama efektivitasnya bisa menjadi pilihan juga dalam tata laksana infeksi jamur baik di kaki atau tidak. Ada juga terapi topikal jamur lainnya, baik yang dari benzilamin, hidroksipiridones, dan morphins. Nah, tapi ini kebanyakan ada obat-obat anti jamur yang kita bisa pilih untuk di kuku. Jadi ini bentuknya biasanya kayak Q-Tex, diolesin 2 kali sehari selama 2 minggu, bahkan bisa lebih panjang karena memang untuk infeksi jamur tuh obat oles biasanya agak panjang, bisa bahkan 6 bulan sampai bahkan ada beberapa kasus yang memberikan 3-4 tahun memang harus dioleskan. Nah, tapi kan misalnya seperti itu juga butuh pemantauan dari dokter juga baiknya jadi konsultasi ke dokter. Ya, jadi kalau misalnya bisa saya jelaskan take home message pada pasien pada diskusi kali ini, jadi infeksi jamur superficial ini merupakan penyakit yang sering kita temui, tandanya dengan bercak merah bersisik, berbentuk lingkaran, disertai ada keluhan yang gatal, dan seringkali infeksinya ini bersifat berulang atau kambuh-kambuhan. Tata laksana utama adalah edukasi, anti jamur, dan antihistamin. Dan untuk obat topikal itu tetap menjadi pilihan utama karena gampang, dia tidak perlu resep, tidak iritatif, dan kita harus memilihnya berdasarkan luas paparan penyakit, lokasi infeksi penyerta, dan efektivitas pengobatan. Dan tentunya setelah tadi sudah dibahas, bifenazole sendiri ini ada anti jamur topikal yang cukup promising juga, penggunaannya tidak repot, cukup 1 kali sehari. Dia juga memiliki efek antibakteri juga dan juga anti radang juga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.